Kembali di Selamat Pagi Indonesia, kita ke informasi bencana banjir yang melanda di sejumlah wilayah di Jawa Tengah kian meluas. Sejumlah warga menjadi korban banjir dan mulai mengungsi. Banjir yang melanda wilayah Pati, Jawa Tengah tak menunjukkan tanda-tanda surut. Air terus bertambah dengan ketinggian bervariasi yakni antara 60 cm hingga 2 meter. Warga terdampak banjir mulai mengungsi ke tempat pengungsian yang telah disiapkan. Sedikitnya 266 kepala keluarga dan 735 jiwa mengungsi. Salah satunya Hasmi, ia beserta suami dan anak-anaknya harus mengungsi usai rumahnya terendam banjir 1,5 meter. Mengungsi kenapa, Bu? Karena banjir. Rumahnya gimana? Pak, segini loh. Apa yang dibutuhkan pengungsi apa aja ini? Ya, terutama. Ya, Jangan termasuk pengungsi, Bu. Baju karena siap saji ya. Iya. Banjir di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah juga terus meluas merendam 29 desa yang tersebar di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Jati, Kecamatan Mejobo, Kecamatan Undaan, Kaliungu, dan Jekulo. Banjir terjadi akibat intensitas hujan tinggi disertai kondisi sungai yang tak mampu menampung debit air hingga meluap ke wilayah pemukiman warga. Sebanyak 32.000 warga terdampak, 1.200 diantaranya terpaksa mengungsi. Titik pengungsian berada di gedung DPRD Kabupaten Kudus, kemudian di Balai Desa Gulang, kemudian di TPQ Kuriatul Fikri, Pasuruan Lor, kemudian di Balai Desa Kedung Dowo, dan di Masjid Tuan Kedung Dowo. Alhamdulillah relawan siap, kendaraannya siap walaupun harus bersama dengan OPD yang lain. Hingga hari keempat pasca banjir Kamis lalu, banjir masih merendam sebagian titik di timur kota Semarang, diantaranya Kecamatan Genuk yang meliputi Desa Trimulyo dan Genuk. Titik yang masih terendam dan menjadi prioritas adalah di kawasan Kaligawe, tepatnya di depan RSI Sultan Agung, di mana ketinggian air sempat mencapai 50 cm. Pemerintah kota diharapkan dapat segera menanggulangi banjir kali ini, termasuk penanggulangan pasca bencana. Pasalnya warga mulai terserang berbagai penyakit. Meluasnya banjir di Jawa Tengah, Kepala BNPB melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMC di beberapa daerah di Jawa Tengah, termasuk Semarang, guna mengurangi intensitas hujan sebagai pemicu banjir. Dengan dimulainya operasi ini diharapkan banjir di sejumlah daerah di Jateng segera surut dan tidak terjadi lagi. Untuk mengurangi hujan juga digelar TMC. Besok kita akan melihat pelaksanaan tugas teknologi modifikasi cuacanya. Dan mudah-mudahan banjir Semarang ini bisa segera terkendali. Banjir yang melanda Indonesia khususnya bagian utara Jawa dipicu adanya penurunan tanah, baik faktor eksploitasi air tanah maupun faktor beban infrastruktur. Faktor eksploitasi air tanah menjadi faktor paling dominan yang mempengaruhi penurunan tanah. Pakar geodesi ITB Heri Andreas menilai sejumlah wilayah di Jawa Tengah paling signifikan mengalami penurunan tanah karena catatan pengambilan air tanah bisa lebih dari 70 hingga 80%. Ya, jadi sudah jelas ya dari hasil penelitian bahwa faktor dominan itu dari eksploitasi air tanah, yang mana itu artinya dari faktor antropogenik ya atau ulah manusia. Kalau hasil kuantifikasinya itu contohnya di Semarang itu ada publikasinya yang menyatakan ya bahwa faktor dari eksploitasi air tanah atau antropogenik itu sampai 80% ya. Ya, jadi kalau menurut catatan kita misalnya di Pekalongan gitu ya, eksploitasi air tanah itu yang paling masif ya. Jadi 90% orang di Pekalongan itu ngambil air tanah. Pun begitu di Semarang dan Demak itu catatan dari pengambilan air tanah itu bisa lebih dari 70-80%. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.